Sorry kak. Ya, tunggu. Maaf. Tunggu. Nih, oke. Belum. Belum. Hari ini kami agendanya akan melaporkan Gus GM dan YouTuber AHA ya, dengan dugaan pelanggaran lagi Undang-Undang ITE. Makanya kami hari ini mencoba untuk konseling dengan pihak kepolisian. Kalau seandainya nanti diterima lagi ya, saya akan berikan penjelasan lebih lanjut. Bukti-buktinya ada bang? Bukti-buktinya sudah kami bawa semua, screenshot dan video ya, flash disk. Perihal apa bang dilaporin bang? Perihal podcast yang telah tidak berimbang dan mencemarkan nama baik dukun. Tidak dipertemukan, padahal kita komitmennya pengen ada dipertemukan dua pihak antara Ustadz dengan sisi keagamaan kami. Tapi tidak langsung dijustifikasi. Malah podcast kami dihapus yang ada oleh AHA. Artinya kami merasa tidak berkenan. Kenapa ada beberapa kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh AHA ya, yang mengatakan bahwa dia telah menyesal mempodcast dengan bintang tamu atau podcastan yang tidak bermanfaat, tidak mengedukasi. Jadi dihapusnya itu alasan dia, katanya podcastan dengan kami ini tidak bermanfaat, tidak mengedukasi gitu. Jadi dari segi mananya tidak mengedukasi, artinya kami ini orang rendah dong di mata dia kalau memang dibilang tidak bermanfaat. Nah, terus untuk GM ya, GM sendiri telah menghina istri para dukun ya, dengan mengatakan si GM ini, si Gus ini yang notabene dia seorang ustadz ya, seorang pendakwah, dengan mencela ya, melakukan body shaming terhadap istri-istri dukun dengan mengatakan istri dukun itu brongos dan jelek. Betul. Lalu ada lagi masalah Kris. Dia bilang Kris ini nggak ada apa-apanya. Kris itu tidak bisa juga buat motong apa, bawang atau apa tadi itu. Itu nanti akan kami pertanyakan, karena ini penghinaan terhadap budaya, khususnya budaya Jawa. Gus sendiri kan kita tahu dia orang Jawa walaupun dia tinggal di Lampung, tapi jangan begitu. Dan di Hasanah Pesantren itu ada keris Kolomunyung Sunan Giri yang oleh warga Nahdien itu disakralkan, tapi kenapa dia nggak mengucapkan oknum, tapi katanya dukun sok gitu kan. Iya. Makanya kami ini selama mereka masih terus-terusan dengan mengatasnamakan edukasi tetapi menghina para dukun, akan tetap kami laporkan siapapun. Public figure ya, kalau netizen tidak. Public figure. Hanya public figure. Setiap public figure yang berstatement atau YouTuber yang berstatement menghina akan kami laporkan. Ada YouTuber lagi satu ya, wanita CD ya. DC ya. DC ini juga akan kami laporkan. Tapi belum. Kami masih memberikan peringatan-peringatan kecil. Tapi ketika ini udah berlanjut terus, ya kami akan laporkan. Landasannya apa bang buat memberanikan diri untuk melaporkan GM sama AHA ini bang? Ya landasannya hukum. Landasannya hukum, kan dia telah menghina organisasi kami yang telah dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Makanya kami melaporkan. Organisasi TPHDI. TPHDI ya, apa? Tabib Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Oh, udah ada legalitas. Udah ada lengkap. Gitu. Emang ada belum pernah wawancara saya? Belum ada beredar. Bang, yang kemarin juga gimana bang, yang masalah Sultan yang ingin dilaporin bang, yang Raffi dengan masalah Sultan itu, masalah Raffi Ahmad dengan Andre Taulany itu perumpamaan. Bukan berarti kami ini mau melaporkan. Bukan. Kami tidak ada niat untuk melaporkan Raffi, nggak ada. Cuma perumpamaannya. Kalau ada yang masih mengucap Sultan, kan Raffi juga nggak menyebut dia Sultan. Hanya netizen saja kan menyematkan nama itu gitu. Ini perumpamaan gitu. Karena saya telah diangkat oleh lembaga Salatin Asyiro Ajahro yang sudah tercatat di Kemenkumham, dan itu jelas mencatat nasab para sultan gitu.
nasab-nasab para sultan. Jadi lembaga nasab itu ada 11 di Indonesia. Ya, selain Robito Alawin ada 11. 8 atau 11 kalau nggak salah. Lembaga yang diakui oleh negara dan tercatat di Kemenkumham. Jadi ya mana aja termasuk saya mau masuk di lembaga mana itu terserah. Yang penting selama saya mempunyai keturunan dari keturunan dan nasab. Karena nasab itu tidak boleh putus. Gitu loh. Nasab itu menurut ajaran agama kami Islam tidak boleh diputus dan wajib dipertahankan walau nyawa taruhannya. Gitu. Silsilahnya sendiri bang, abang Sultan dari mana bang? Bisa diceritain bang? Ya saya ini cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah yang ada di Bima. Makanya ada perdebatan sekarang ini di Kesultanan Bima di sana berbicara bahwa mereka mengatakan saya bukan cicit kandung Sultan Bima dan keluarga saya di Bima semua pada marah. Keturunan saya di Bima sana, di Wawo sana marah semua. Kenapa? Karena kami merasa dihina. Di sana kami tahu Sultan Ismail mendirikan lumbung padi namanya Lengge. Ada Lewi Rumah di sana. Ada banyak situs-situs sejarah tentang sejarah keturunan kami. Artinya di sini jangan statement. Saya peringatkan sekali lagi kepada orang-orang yang mengaku keturunan Sultan di Bima, jangan sembarang statement. Walaupun Anda tidak mengenal saya karena saya lahir di Jakarta, tapi jangan sembarang statement. Bukan berarti saya tidak keturunan Sultan. Tapi ada bukti. Dan secara de facto saya mempunyai SK dari Kesultanan Salatin. Ya, SK ini sudah saya bikin secara sudah dibikin secara hukum dan kuat di hadapan hukum. Saya mempunyai legalitas. Kalau yang Sultan Bima itu sendiri ada dia nggak sih bukti kalau memang Bang Firdaus ini memang ada garis keturunan sih? Ada garis keturunannya ada, silsilahnya ada. Gitu loh. Sampai orang kerajaan mungkin sampai nggak mengaku itu gimana? Bukan nggak mengakui, mungkin mereka ini karena saya lahir di Jakarta dan jarang pulang ke Bima, dianggapnya mereka nggak kenal. Mungkin sebagian dari mereka yang ngomong juga kenal dengan keluarga besar saya, kerabat gitu. Bagaimana saya nggak sultan? Orang buyut saya Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim, Sultan Abdul Hamid dimakamkannya di Masjid Bima kok. Khusus untuk raja-raja Bima yang benar-benar generasi Bima. Ya, makamnya itu di makam Masjid Bima, Siginaya namanya. Jadi tidak ada lagi bantahan-bantahan. Kalau bicara masalah Bima ini semua keturunan sultan sebenarnya. Sultan Delhi, Samudra Pasai, Aceh juga pernah ke sana mendirikan perwakilannya untuk menyebarkan agama Islam, gitu loh. Sultan Guatalo, Sultan Ternate, semua ada di Bima. Jadi tidak ada alasan kalau Bima itu generasi keturunannya tidak terkait dengan kesultanan, gitu loh. Dan ingat ya, kesultanan boleh ditutup oleh Negara Kesatuan Indonesia tahun 1958. Ya, kesultanan sudah tidak boleh beroperasi lagi sejak tahun 1958, sejak ya, para sultan menyerahkan kedaulatannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dirubah menjadi sistem pemerintahan presidentil. Ya, artinya pemerintahan di bawah komando presiden, lalu daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tidak boleh lagi menggunakan sistem monarki. Tetapi garis keturunannya boleh saja mengadakan acara seremonial, ritual boleh. Tapi untuk mengakui saya ini sultan, saya mengaku sultan itu nggak boleh lagi. Saya aja sebagai cucu sultan nggak berani ngaku sultan. Saya hanya bilang saya ini cicitnya karena saya mengikuti aturan negara, gitu loh. Adapun saya diangkat sebagai Panglima Salatin karena memang permintaan daripada sebagian keluarga kesultanan dan sultan-sultan yang sudah tergabung dalam Salatin Ashiro Jahro, pencatat nasab. Dan saya harus berbicara karena saya panglimanya dan itu kerjaan saya, gitu loh. Nggak boleh dikoreksi. Secara de facto dan de jure saya punya akte pendirian. Siapapun yang bicara saya akan somasi. Kalau dibilang saya bukan keturunan sultan, saya akan somasi karena saya sudah terdaftar dalam lembaga kesultanan, gitu loh. Dan itu mencatatnya mereka itu mencatat saya 2 tahun menyelidiki saya, meneliti tentang saya itu 2 tahun baru disahkan menjadi Panglima Salatin. 2 tahun mereka menelusuri saya. Oke bang, di salah satu podcast abang juga sempat berbicara bahwa abang keturunan jin juga.